Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subinillan Rofi, mahasiswa Manajemen Logistik S2 UNBI. Hari ini saya akan memberikan paparan terkait dengan asesmen tengah semester saya. Ini gambaran awal dulu. Untuk soal yang pertama ini ya kita sudah ada data-data penjualan dari bulan Juni sampai dengan bulan Mei. Ini nanti kita hitung peramalannya menggunakan aplikasi POM ya. Jadi kita pilih mana metode yang terbaik dan kemudian kita jumlahkan semua hasil peramalan tersebut menggunakan aplikasi POM. Sekarang kita lanjut dengan penggunaan aplikasi dari POM ini. Nah, ini pertama kita akan menggunakan metode naif method. Ini datanya sudah kita isikan di aplikasi POM. Mulai kita lakukan ini datanya, penjualan terakhir adalah bulan Mei adalah 10.155. Coba kita jalankan dengan menggunakan aplikasi PLM, hasilnya seperti ini. Forecast kita di next period ini adalah di angka 10.1195, itu bulan terakhir penjualan kita. Jadi kalau kita melihat MID dan MSI-nya cukup masih besar ya. Ini nanti kita coba metode lain. Ini kalau kita lihat, ini kita bandingkan dengan metode yang lain. MAD dan MSI-nya masih cukup besar dan kurvanya seperti ini grafiknya. Nah, ini forecast di sini, ini data yang penjualan. Forecastnya ada di ya fluktuatif juga ini perubahannya. Berikutnya kita coba metode yang kedua. Ini memang kurang real juga karena penjualan kita tiap bulan naik. Ya, ini kemungkinan kita mencari opsi yang kedua. Yang kedua kita menggunakan moving average. Kita periode kita bagi dua. Ini nilai rata-rata. Jadi kita melihat rata-rata penjualan. Ini berdasarkan forecastnya, hasilnya kalau menggunakan POM ya, di 10.099. Kembali kita lihat data errornya, MAD dan MSE-nya masih cukup tinggi, 1458, 29 sekian. Ini juga masih cukup besar ya. Grafiknya juga, ini grafik antara data penjualan dengan estimasi forecast kita di setahun ke depan. Berikutnya, kami coba menggunakan exponential smoothing. Nah, ini data 0,5 alfanya, ini datanya. Kita jalankan, ini next period di 96,80. Ya, ini juga kita lihat juga nilai MAD dan MSI-nya juga masih cukup tinggi. Ya, ini memang ini sebenarnya cocok untuk data yang stabil. Tapi kalau kita melihat data penjualan yang PTM Olog ini kan setiap bulan itu mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya kurang cocok juga menggunakan metode exponential smoothing method. Tapi ini kita cek kembali, nanti kita bandingkan dengan yang terakhir nanti menggunakan tren linear ya. Terakhir. Ini grafiknya, ini penjualan, ini data forecast-nya. Jadi kurang cocok juga karena memang datanya naik turunnya ini cocoknya untuk data penjualan yang naik turunnya perbedaannya sedikit. Kalau di sini kan data yang 12 bulan ke depan yang kita dapatkan kan cukup besar ya perbedaan antar ke bulan-bulannya. Kita coba yang metode terakhir kita pakai linear trend. Nah, coba kita jalankan. Di sini sudah ada. Ini perhitungan angkanya, demand-nya di 1660,53 tambah 761,05 kali berapa kali waktunya. Kalau lihat nilai MAD, MAC-nya cukup kecil ya. Jadi semakin kecil nilai MAD dan MAC ini pasti hasilnya akan semakin akurat dan kita juga melihat data penjualannya juga setiap ya tren kenaikannya cukup kuat dan konsisten dari ke bulan, makanya untuk soal ini kita cocok menggunakan metode linear trend linear. Di sini sudah kita dapatkan forecastnya 24, 27 dan sebagainya. Nanti kita jumlahkan berapa jumlah peramalan kita ya setiap bulan. Ini kita
grafiknya. Ini grafik yang sudah kita bilang ya cenderung menjadikan peningkatan ya untuk penggunaan POM ini. Nah, ini hasil perhitungannya coba kita lihat, saya stop share dulu, membandingkan dengan hasil yang sudah kami masukkan. Nah, ini sebagai gambaran saja, ini secara total, hitungnya sudah, forecastnya sudah. Jadi inilah forecast perhitungan kita setiap bulan Juni 2026, 11.557, 12.318, dan seterusnya. Jadi secara total jumlah peramalan 12 ke depan itu kita ada di 188.924. Seperti yang tadi yang hasil dari POM tadi, sudah kita hitung. Ini hasil per bulannya, ya ini forecastnya di kita total sampai dengan bulan ke-12, jadi secara total ramalannya ada di 188.924. Kita stop soal yang berikutnya, kita terkait menghitung EOQ-nya. Ini saya skor lagi POM-nya ya. Kita mencoba menggunakan modul inventory. Nah, berikutnya kita menggunakan inventory. Coba kita lihat datanya. Nah, ini datanya. Ya, tadi kita sudah mendapatkan data total penyembelahan 2 bulan peramalannya ada di 188.924. Nah, ini biaya setup ordernya dapat di 2.133, holdingnya kita dapat 15.33, unit per costnya 240.033, per year-nya kita ada 340 hari ya, lead time-nya ada 10 hari penyelesaian. Ini kita coba hitung kalau menggunakan POM itu seperti apa, EOQ-nya berapa, ya, reorder point-nya berapa, order per period-nya berapa, kita coba menggunakan POM, hasilnya seperti apa, ini data yang kita entry-kan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil dari sistem. Jadi kalau EOQ-nya optimal, bare quantity-nya ada di angka 7.265 karton. Jadi ini angka yang optimal, yang titik optimal yang order kembali. Yang kedua, order point untuk di order kembali itu ada di angka 5557 ya, kita bulatkan karena ini dua angka di belakang koma kita bulatkan, jadi order point itu di angka di 556, 5557. Sedangkan order per period itu ada 26 kali. Ini nomor 3 ada 26 kali. Dan terakhir total cost-nya berapa? Nah, ini total cost-nya segini. Ini kita perbesar dulu. Dia ada di 45 miliar, 457.220 juta. Jadi inilah total cost yang dibutuhkan. Dan untuk grafiknya, total grafik EOQ-nya seperti apa? Titik optimal seperti apa? Ini seperti ini. Titik optimal itu ada di angka, coba kita perkecil dulu. Jadi 726 ya, 7265 dengan jumlah 109, 218, 056. Inilah titik order optimalnya, seperti inilah kurvanya yang kita gunakan, ya, pendekatan visualisasinya seperti ini. Nah, jadi menunjukkan titik yang paling optimal. Jadi titik potong antara biaya pesan dan biaya simpannya di angka 702,65 karton. Nah, mungkin demikian hasil, karena kita tahu di secara total sudah kita tambahkan juga di presentasi kita. Nah, di berikut, demikian ya hasil dari perhitungan kami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.